Ya, shalom sahabat-sahabatku. Tema renungan kita pada hari ini adalah ibadah yang sejati. Terambil dari Roma 12 ayat 1 sampai dengan yang kedua. Dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Sahabat-sahabat, bayangkan sebuah taman yang dihiasi dengan berbagai macam jenis tanaman yang indah. Nah, kemudian di tengah-tengahnya terdapat dua tanaman yang menarik perhatian. Satu tumbuh dengan subur, menghasilkan buah-buahan yang segar, sementara tanaman yang satunya itu tampak layu dan tidak berbuah. Nah, kisah ini menggambarkan pada kita bagaimana kita sebagai individu, sebagaimana yang diceritakan dalam Roma 12 ayat 1-2. Nah, di sini Allah itu mengajak kita untuk tidak hanya hidup sebagai tanaman yang subur ya, tetapi juga untuk tidak konform atau tunduk pada pola dunia yang seringkali mengarah pada kehampaan atau ketiadaan makna. Nah, sebagaimana tanaman yang membutuhkan perawatan dan pemeliharaan sehingga bisa tumbuh dengan subur, kita juga diminta untuk bermohon supaya pikiran kita itu diperbarui. Nah, kisah taman dengan dua tanaman yang berbeda ini merepresentasikan variasi dalam ibadah orang Kristen. Sebagaimana tanaman yang subur menghasilkan buah, ibadah yang otentik dan hidup dalam roh juga akan menghasilkan buah, yaitu dampak positif dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tanaman yang layu itu menggambarkan ibadah yang mungkin terjebak dalam satu rutinitas atau kebingungan yang tanpa makna yang dalam ya, atau pengaruh yang signifikan. Nah, dalam hal ini kita bisa menyadari bahwa ibadah yang sejati itu memerlukan komitmen untuk tetap terhubung ya, connect dengan Allah, tumbuh dalam iman dan memperbarui pikiran serta hati kita. Saat kita mengaitkan kembali kisah taman tersebut dengan ibadah orang Kristen, jelas kita itu diajak untuk tidak hanya terperangkap dalam satu formalitas ibadah semata, tetapi untuk sungguh-sungguh mempersembahkan hati dan pikiran kita dalam pengabdian kepada Allah. Nah, dengan begitu, ibadah kita tidak hanya menjadi rutinitas kosong, tetapi lebih seperti tanaman yang subur yang menghasilkan buah, kemudian memberi dampak positif bagi orang lain dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, teks bacaan kita tadi mengajarkan bagaimana cara agar ibadah kita yang biasa itu menjadi ibadah yang sejati di hadapan Allah. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah mempersembahkan tubuh. Itu kata ayat nas kita tadi. Ayat yang pertama ya, dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, jika kita melihat di dalam satu terjemahan lain ya, contohnya seperti dalam terjemahan FMD ya, versi mudah dibaca, dikatakan, jadi saudara-saudara, aku mohon supaya kamu melakukan sesuatu. Allah telah banyak menunjukkan kemurahannya. Jadi persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup. Persembahanmu hanyalah untuk Allah dan akan menyenangkannya. Persembahan dirimu sendiri merupakan cara rohani bagimu untuk beribadat kepada Allah. Nah, coba perhatikan kata tubuh di sana. Kata tubuh di sana itu mewakili daripada semua anggota tubuh kita. Dengan kata lain, yang dimaksud oleh Rasul Paulus dengan tubuhmu di situ itu lebih menunjuk kepada diri kita yang utuh ya, atau seluruh diri kita. Nah, mungkin atau lebih tepatnya adalah seluruh hidup kita. Jadi bukan lagi berbicara tentang tubuh dalam arti literal atau harfiah yang dipersembahkan atau dikorbankan. Dan tidak mungkin juga dalam konteks ini kita menggunakan arti yang itu. Karena jelas kata-kata berikutnya mengatakan bahwa kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Nah, perhatikan kata-kata yang hidup, bukan yang mati. Bandingkan dengan Filipi 1 ayat 20, dikatakan, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Nah, sahabat-sahabat terkasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai pengikut-pengikut Kristus, sebagai orang Kristen yang benar,
maka kita harus mempersembahkan tubuh kita, mempersembahkan diri kita seutuhnya, mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Allah sebagai suatu persembahan yang hidup. Ini adalah kewajiban bagi orang beriman. Jadi di sini tidak lagi berbicara tentang sebuah persembahan yang mati, ya, atau berbentuk. Nah, mungkin contohnya seperti fisik, ya, yang uang, materi, kekayaan, benda-benda lain dan sebagainya yang mungkin biasa dilakukan pada umumnya. Di sini orang-orang Kristen didesak untuk mempersembahkan tubuh mereka sebagai korban kepada Tuhan. Orang Kristen diminta untuk menyerahkan hidup mereka sebagai bentuk pengabdian total kepada Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang menjadi pertanyaan adalah hidup yang seperti apa yang dapat kita persembahkan bagi Allah. Nah, karena persembahan itu ditujukan kepada Allah, maka tentunya bukan hidup seadanya hidup, tetapi haruslah sebuah hidup yang kudus dan berkenan. Jika kita berbicara tentang hidup kudus artinya hidup orang tersebut harus selalu ada di dalam pimpinan dan tuntunan Roh Kudus. Nah, iya dong, jika kita berbicara tentang yang kudus-kudus, mau tidak mau sebagai orang berdosa, maka jelas kita tidak akan bisa melakukan sesuatu yang kudus tanpa bantuan daripada sesuatu yang kudus. Dan dalam hal ini yang bisa membantu kita tentunya hanyalah Roh Kudus. Bandingkan dengan 1 Petrus 1 ayat 15-16. Dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Kemudian hidup berkenan. Hidup berkenan itu artinya hidup yang harus bisa diterima oleh Tuhan. Hidup yang menyenangkan Tuhan. Hidup berkenan artinya mereka harus melakukan apa yang Tuhan tuntut dari mereka. Karena bagaimanapun hidup menyenangkan Dia harus menjadi tujuan tertinggi atau tujuan utama dalam hidup setiap orang percaya. Bandingkan dengan Kolose 1 ayat 10, dikatakan sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Nah, hidup seperti inilah yang layak kita persembahkan kepada Allah. Nah, untuk itu, sahabat-sahabatku, penting bagi setiap kita, orang percaya, melibatkan diri dalam tindakan sehari-hari yang mencerminkan karakter dan nilai-nilai yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, misalnya menjaga integritas, menghindari dosa, berbuat baik, dan hidup dalam kesetiaan kepada ajaran Alkitab. Back to the Bible. Kemudian untuk hidup yang berkenan adalah lebih kepada melakukan segala hal dengan niat yang tulus untuk menyenangkan Tuhan. Bukan hanya sekedar melakukan kebaikan saja, tetapi harus dengan satu motivasi yang benar, yakni kasih, ya, mengasihi Tuhan dan sesama. Nah, misalnya melayani orang lain dengan kasih, hidup di dalam kerendahan hati, dan mencari kehendak Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Nah, dari kedua aspek ini mengharuskan kesadaran kita akan peran Roh Kudus dalam membimbing dan memberdayakan kita untuk hidup yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Nah, ini juga melibatkan kesediaan untuk terus belajar dan bertumbuh di dalam iman serta ketaatan yang konsisten terhadap ajaran Alkitab. Nah, jadi kesimpulannya, cara agar ibadah kita yang biasa itu menjadi ibadah yang sejati di hadapan Allah, yaitu dengan mempersembahkan seluruh hidup kita. Nah, sebagai orang Kristen yang benar, sebagai orang percaya, maka mulai saat ini, mulai hari ini, kita harus belajar mempersembahkan tubuh kita, harus belajar mempersembahkan seluruh hidup kita yang kudus dan yang berkenan sebagai suatu persembahan yang hidup bagi Allah. Amin. Haleluya. Amin. Tetap semangat, tetap percaya kepada Tuhan Yesus apapun yang terjadi. Kiranya renungan firman Tuhan hari ini memberkati kita semua dan menjadi pencerahan juga bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.